Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, khas Natal adalah malam kudus, ya kan? Maka pembukanya kita nyanyikan malam kudus. Yang sudah sepuh-sepuh biasanya mengenang lagu Ing Ratri. Dalu ati wos nindra donya sri kanggo mung prayat mulya Kalau kita membayangkan tentang kalau kita membayangkan Natal kelahiran Tuhan dengan nostalgia lama, kumpul karo brayat agung, sing Jakarta kondur, sing Surabaya kondur, sing ngendi-ngendi. Nyatane do wangsul napa mboten? Kata ingkang boten, banyak yang tidak pulang. Memutuskan saya tidak pulang ibu, kasihan ibu kalau saya nanti pulang dari Jakarta. Bola kok ngono le, kowe ra mule ya ora apa-apa ning apese kirimane. Jadi untuk kumpul keluarga, kemudian ketika kita berpikir saya mau membeleh bebek, saya mau masak babi, saya mau menyediakan ini untuk anak-anakku, tidak terjadi. Menjadi seadanya. Saya pengen pergi ke Solo mau cari hiasan Natal. Rasa wailah wedi Covid. Ya kan? Saya ingin bahwa nanti di gereja kita ini, di Sidoarjo ini ketemu dengan teman-teman lama saya yang pada pulang dan ngumpul dan kita bisa reunian dan kita janjian besok mau makan di mana. Ning ora ono. Jadi memang malam sunyi gitu kan? Malam sepi. Tidak ada sesuatu yang gegap gempita. Tidak ada, saudari-saudara. So what? Jur ngopo? Inilah Natal. Ketika semua hal dibatasi dan kemudian ada ruang yang sangat luas bagi saya, bagi Anda, bagi keluarga Anda untuk merasa-rasakan dan mengalami Gusti Allah. Amin. Gusti Allah sing piye? Gusti Allah sing miyos, Tuhan yang lahir. Yang lahir seperti apa? Yang jalan dari Nazaret ke Bethlehem dengan Maria hamil besar dan hampir melahirkan. Dengan Yusuf yang selalu was-was bahwa istrinya nanti akan melahirkan di jalan. Dan ketika sampai di Bethlehem penuh penginapan-penginapan. Karena semua orang pulang kampung untuk sensus pada Kekaisaran Agustus. Dikatakan seluruh dunia dulu tidak sampai Indonesia. Seluruh dunia itu ya seluruh Kekaisaran Romawi. Mana itu? Berpusat di kota Roma, tetapi daerah kekuasaannya itu hampir seluruh Eropa, Afrika Utara dan Timur Tengah. Maka dikatakan waktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria karena memang tanah terjanji bagian dari Syria.
waktu itu kekuasaan Syria wali negeri Kirenius itu. Jadi Natal yang sesungguhnya adalah hari ini. Rasakan, alami Tuhan itu. Saya juga mengalami hari-hari ini. Memang tidak ada kelap-kelip. Di sini tidak ada. Memang tidak ada hiasan yang glamor. Memang tidak membangun gua Natal. Memang pohon Natalnya juga hanya dari carang. Oh iya toh. Tetapi saudari-saudara, persis hampir seluruh waktu kita adalah kekosongan yang bukan hampa. Tetapi sekarang ini kita sedang menyambut Tuhan yang hadir. Amin. Maka satu, kita bersuka cita. Kita bergembira. Tidak dalam ekspresi yang fenomenal, yang bombastik. Seperti kalau mal-mal menghias Natal. Enggak. Tetapi ala kadarnya seperti Bunda Maria dan Santo Yusuf yang hanya di kandang bersama para gembala. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka poin pertama, bersyukur juga dalam keadaan yang sangat serba terbatas ini. Anehkah menjadi terbatas, dan persis itulah kita sedang masuk pada Bethlehem. Kita sedang masuk pada gua yang sangat sepi, yang sunyi. Masuk pada kehadiran Tuhan. Dan kasih Allah itu sangat nyata dan menyejarah. Maka saya masuk pada poin kedua, Allah yang menyejarah. Dalam maklumat tadi diceritakan kapan Yesus itu lahir. Dan Injil hari ini menyebut dengan sengaja kapan Sang Mesias itu lahir. Dikatakan di sana bahwa Sang Mesias itu lahir pada zaman Kekaisaran Agustus Cetho. Kapan itu detailnya? Wali negerinya bernama Kirenius Cetho. Tempatnya di mana? Bethlehem Cetho. Nek dirunut dalam perjalanan sejarah keselamatan, kapan itu? Saya mencatat beberapa hal. 2015 tahun sesudah Abraham dipanggil Tuhan untuk berjalan dari Ur Kasdim di Irak Utara menuju ke tanah terjanji. Jauh sekali. 1510 tahun setelah Musa membebaskan umat Israel dari Mesir. 1032 tahun setelah Daud diangkat, disumpah menjadi raja Israel. 752 tahun setelah pembuangan ke Babilonia. Dan kalau Kekaisaran Agustus kapan? Tahun ke-42 Kekaisaran Agustus dilantik menjadi kaisar. Octavianus Agustus namanya. Untuk apa kita menyebut itu? Dalam maklumat tadi menyatakan bahwa Allah yang kita imani itu Allah yang menyejarah. Artinya apa? Maknanya apa? Satu, A. Maknanya Allah kita bukan Allah imajiner, bukan Allah hasil ilusi, bukan Allah hasil nenepilan wangsit, bukan. Iya, beda Pak. Ya, ini Allah kita. Allah yang hadir dalam sejarah dan tercatat bukan oleh gereja yang mencatat ini. Sejarah dunia Kekaisaran Romawi yang tidak Katolik. Ternyata Allah hadir, zamannya jelas. Artinya B, sejarah setiap pribadi dimaklumi. Dan itu dikatakan dalam Mazmur, misalnya Mazmur 139, segala jalanku kau maklumi. Maka sukacita berikutnya adalah, ya ampun Gusti, panjenengan tresno sak manten menika. Ya Tuhan, Engkau mencintai aku sedemikian itu sampai sejarah kelamku yang saya tutupi, yang saya pendam, yang memalukan untuk diceritakan,
engkau memakluminya, sehingga engkau tidak membatalkan rencanamu menebus kami. Dahsyat ya, dahsyat ya. Saudari-saudara, kalau Anda punya sejarah kelam, saya juga punya sejarah kelam loh ya, sama. Jangan pernah malu di hadapan Tuhan. Oke lah, menyesal, tentu saja. Bertobat pasti, memperbarui hidup terus-menerus, iya dong. Tetapi Tuhan tahu semuanya dan Tuhan memaklumi, dan Tuhan tidak membatalkan rencana penebusan itu dengan lahirnya Sang Mesias. Amin. Dan Anda tahu tentang kandang, ya. Dan itu Tuhan mau, Tuhan reno untuk hadir lahir di kandang yang kotor. Itulah hati kita, itulah sejarah hidup kita, itulah saat ini kita ditebus oleh Tuhan. Amin. Yuk tepuk tangan sing keras nganti tangannya panas. Puji Tuhan, kita suka cita. Tuhan memberkati Anda semua. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, pertanyaan berikutnya terakhir adalah, Jurawa itu kudu ngopo ya Romo? Lalu kita harus bagaimana ya Romo? 1, jangan pernah kehilangan sukacita hidup. Saudari-saudara, saya tidak sedang berbicara bahwa hidup itu serba beres. Enggak sama sekali. Bahkan rasanya rekoso hari-hari ini, bulan-bulan ini. Tetapi itu tidak mengurangi, tidak membuang kebahagiaan yang seharusnya tetap kita alami. Yaitu apa? Bahwa dalam duka, dalam sengsara, dalam derita, dalam kepahitan, dalam kesusahan, dalam ancaman COVID, dalam aneka hal, aku tahu bahwa Allah bertahta di kandang domba hati saya. Ketika aku kesepian dan tidak punya teman, ketika aku menderita dan tidak tahu kemana saya harus bercerita, aku tahu Allah adalah sahabatku. Dia menjadi penghibur, kekuatan dan pengharapanku. Amin. Kuwi lagi gua awake dhewe dihibur karena Allah setia. Yang berikutnya adalah perutusan. Perkataan kinasih. Nek aku ki, kalau saya itu nyata mengalami Allah yang sangat mencintai, aku ra iso ndelikke kabunganku iki. Aku tidak bisa menyembunyikan kegembiraanku ini. Romo Agus kok berkobar-kobar? Iya, berkobar-kobar wong Gusti Allah tersenani aku Iya, dan Anda pun iya begitu. Gusti Allah iki tresno marang panjenengan. Mulane jangan pernah lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan pernah lelah. Untuk apa? Menceritakan, memberi kesaksian dalam kehidupan bahwa aku duwe Gusti Allah sing tresno marang aku lan panjenengan kabeh. Dan itu kelihatan dan itu ditangkap orang ketika kita penuh energi roh Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala